Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi anak-anak kelas 9F. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Hari ini adalah transformasi ya, transformasi. Ada 4. Yang pertama pencerminan, kemudian yang kedua yang kedua adalah translasi, kemudian yang ketiga dilatasi, kemudian yang terakhir, maaf, saya ulangi, yang pertama pencerminan dulu, kemudian dilatasi, kemudian dilatasi. Nah, hari ini kita fokus kepada pencerminan atau refleksi. Nah, refleksi. Sebenarnya belum saya share, sebenarnya sudah ada materi di saya. Kalau mungkin ada anak-anak yang sudah lihat, ya alhamdulillah hari ini bisa jelas. Nanti kita share, tapi kita bahas secara cepat. Nanti yang sudah ada di YouTube tidak perlu saya ulang lebih jauh, hanya sedikit. Kita mulai materi pencerminan ya. Sudah melihat tampilan ini anak-anak? Tampilan gambar, sudah lihat gambar ini belum? Gambar kotak-kotak ini sudah belum? Belum. Halaman berapa, Kang? Halaman berapa? Tidak ada halamannya. Tidak pakai buku ini. Hari ini tidak pakai. Di layar HP anak-anak itu sudah melihat gambar koordinat kartesius ya, gambar kotak-kotak ini di HP. Ya. Sudah ya? Sudah ya? Ya. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan. Ini adalah tipe itu refleksi. Ini saya banyak ini ya. Ini di sini ada titik. Di sini ada suatu titik. Titik A ini koordinatnya berapa? Saya ulangi, titik A ini koordinatnya berapa? Min 4,3. Ya, Min 4,3. Ini koordinat titik A itu kan koordinatnya negatif 4,3. Anggap misalnya ini adalah sumbu X, bukan misalnya. Ini kan sumbu apa? Sumbu X ya. Ini kan sumbu X. Kalau dia anggap saja ini cermin dan ini titik A. Hanya jadi. Titik A itu kira-kira di mana? Halo. Ini kamu, misalnya ini kamu. Ini cermin. Kira-kira di mana? Di sini. Ya enggak? Halo. Kita coba cerminkan. Hai. Coba perhatikan. Di sini ada 2 titik, yaitu titik A. Titik A itu koordinatnya adalah negatif 4,3. Bisa didengar? Bisa? Nah, bayangannya adalah negatif 4, negatif 3. Kita coba misalnya ke sini. Nah, ini koordinat titik A negatif 4,2, maka bayangannya adalah negatif 4, negatif 2. Kita coba lagi. Misalnya titiknya saya pindah ke sini ya. Titiknya saya pindah ke sini. Titik A ini koordinatnya berapa ini? Negatif 3,3. Maka bayangannya negatif 3, negatif 3. Negatif 3. Nah, kesimpulan. Oke, kesimpulan. Kalau misalnya titiknya A, B
Kira-kira bayangannya apa? Saya ulangi. Kalau misalnya secara umum titik A-nya A, B, maka bayangannya kalau dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya apa? A, B, misalnya bayangannya adalah negatif A, B. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua, suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, sumbu Y ya. Kita cerminkan dulu sumbu Y-nya ini. Kira-kira bayangannya berapa? Siapa yang bisa? Nah, 3,3. Saya ulangi. Ada yang baru 15 orang. Ya, lah. Saya ulangi, titik 3,3 kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu bayangannya adalah 3,3. Kita uji coba lagi. Saya geser misalnya titiknya di sini. Titik berapa ini? Negatif 3,2. Bayangannya berapa? 3, 3, bayangannya berapa? Negatif 3,1. Bayangannya berapa? 3,1. Karena saya taruh di sini. 4,4. Bayangannya berapa? Negatif. Oke, kita simpulkan. Dengan demikian, kalau misalnya titiknya adalah A, B, misalnya A, B. A, B itu secara umum ya, A, B. Maka kira-kira menjadi apa? A, B jadinya apa kira-kira? B, mantap. Jadi kalau A, B, maka bayangannya adalah negatif A, B. Oke. Apa? Sumbu Y. Oke. Sekarang yang berikutnya pencerminan terhadap garis Y. Ini ada yang baru masuk lagi. Garis Y sama dengan X itu apa? Oke, saya gambar dulu ya. Garis Y sama dengan X itu adalah ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, sekarang uji coba ya. Kira hanya di misalnya titik A ini ya. Nah, kira hanya di ini baru masuk banyak sekali. Nah, titik A negatif 2,2 itu kalau kita cermin garis Y sama dengan X 2,2 kita cerminkan kita adalah 2, negatif 2. Kita coba lagi misalnya titiknya ini gat 2,3 ya. Negatif 2,3 kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan adalah berapa ini? 3, negatif 2. Satu kali lagi kita tarik sini. Ini negatif 4,2. Kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah 2, negatif 4 ya. Nah, dari ketiga tadi, dari keempat tadi, kira-kira sudah bisa menyimpulkan belum? Kalau misalnya titik A itu A, saya kira
Ulangi. A, B. Terhadap garis sama dengan maka B, min. Tinggal di nah, A, B jadinya apa? Ya B, A. A, B jadinya B, B, A. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Kita lanjutkan yang keempat. Iya. Pencerminan garis dengan min. Dengan min X yang mana? Oke, saya garis sama dengan min X ya. Ada garis ini sama dengan min X. Nah, kita coba cerminkan A ini misalnya. A ini kita cerminkan ya. Misalnya ini, negatif 5,1. Kira-kira pencerminannya itu harus tegak lurus. Ada di sini, berarti kira-kira ini. Kira-kira ya. Siapa yang bisa menjawab? Negatif 5,1. Posisi koordinatnya apa? Bisa menjawab? Oke, kita cek. Bayangannya adalah negatif negatif 1, kita cek lagi. Kita pindah titiknya misalnya di sini, oke. Nah, di sini titik asalnya, titik mula-mulanya adalah negatif 4,2. Dicerminkan, bayangannya adalah negatif 4. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Nah, di sini. Ya. 3,2 adalah negatif. Oke, secara umum 3,2 inkan garis Y sama dengan min X. Saya ulangi, ini garis min X, maka bayang adalah negatif. Menjawab negatif B negatif A. Saya ulangi. Titik A B kan terhadap dengan bayangannya adalah negatif B negatif A. Masih gram ya, itu awalnya gram. Saya menjelaskan pencerminan X dan X. Ini sulit. Pencerminan sama dengan K. Ini saya dulu semua. Ini garisnya saya hapus. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan apa itu X sama dengan K. Sama 2 misalnya. Garis yang baru saja saya gambar ini itu persamaan sama dengan kita dimatikan. Nah, mic-nya di mute. Nya masuk semua ini.
itu di HP kamu geser kalau tidak salah, itu kan ada tab mic-nya dimatikan dulu semua. Mic-nya dimatikan sehingga nanti jelas, tapi ketika mau menjawab itu klik lagi nanti dengaran. Biar suara-suara tadi kan suaranya agak gaduh ya. Agak gaduh, suara dari berbagai sumber masuk. Saya gambar X sama dengan 2. Nah, ini garis ini maknanya ada X sama dengan 2. Jadi vertikal. Kenapa X sama dengan 2? X-nya selalu 2. Misalnya ini titik koordinatnya itu kan 2,1. Ini 2,2. Ini 2,3. Ini 2,4 dan seterusnya. X-nya 2. X-nya itu maksudnya absis. Jadi koordinat itu kan ada absis, ada koordinat. Kita mau digeser. X sama 3 misalnya. Nah ini X sama dengan 3. Kalau ini kira-kira di mana? Kalau saya tarik lurus ini. X sama dengan 4. Sama dengan 4. Oke, pelajari dulu. Saya ulangi, ini garis X sama dengan 2. Ini garis X sama dengan 3. Ini garis X sama dengan 4. Halo? Oke. Kita fokus pada titik ini. Oke, saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Oke. Oke, kita fokus pada titik C. Saya ulangi, kita fokus pada titik C. Kita akan cerminkan titik C ini terhadap garis X sama dengan 2. Saya ulangi, titik C negatif 3,3 saya cerminkan terhadap garis apa? X sama dengan 2. Kira-kira bayangannya di mana ini? Jaraknya titik dengan cermin itu harus sama. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan jaraknya berapa tadi? 5. Otomatis jarak bayangan ke cermin itu juga sama-sama 5. Harus tegak lurus. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti bayangan titik C itu di sini, anak-anak. Nah, kita cek pakai aplikasi ya. Kita cek pakai aplikasi apakah betul. Bayangannya di sini 7,3. Saya ulangi. Bayangan titik C koordinatnya negatif 3,3 adalah 7,3. Kita pindah adik-adik. Kita pindah misalnya di sini. 2, negatif 2,3. Jadinya berapa? 6,3. Kita pindah lagi. Negatif 1, ya, jadinya 5,3. Coba cermati ya.
Ada ya. Ini tetap. Ini 3-nya selalu tetap. Yang tetap. Tidak yang lain, Pak. Misalnya di negatif 1,1 itu banyak juga yang belakang 1. Jadi artinya yang berubah hanya yang sis atau yang depan. Negatif 1 menjadi 5. Nah, sekarang kita akan mencari formula. Jadi tanpa melihat gambar, kita akan mencoba mencari formula. Negatif 1 menjadi 5. Itu pakai formula apa? Saya ulangi. Negatif 1 menjadi 5. Kita coba ini misalnya. Kita dekatkan ini. 1 menjadi lagi apa ini? 0 menjadi 4. Coba lagi ini. Negatif 1 menjadi 5. Silakan adik noret di buku tulis atau kertas. Carilah formula negatif 1 menjadi 5. Ambil aja 2 titik. Kalau di pelajaran kelas apa ya? Kelas 9, 8 saya lupa kan ada materi fungsi ya. Fungsi, jika ada titik asal dan hasil, ada 2 titik saja, itu sebenarnya adik-adik sudah bisa membuat fungsi tersebut. Itu secara aljabar. Nah, secara geometri bisa dilihat di sini. Kalau negatif 2, itu bayangannya 6. Kemudian negatif 1, bayangannya adalah 5. Bisa dicari pakai aljabar, bisa dicari pakai geometri, cara gambar. Gunakan konsepnya. Titik kebayangan dengan kata. Saya matikan semua ya mic-nya ya, biar tidak mengganggu ya. Saya matikan, mudah-mudahan suaranya lebih jelas. Ini sudah saya matikan, tadi lupa. Mungkin suaranya sudah jelas ini. Tapi kalau misalnya adik-adik nanti mau ngomong, langsung digeser gitu. Oke, saya ulangi. Kali ini kita sudah sampai pada materi pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Sebagai contoh yang pertama, itu adalah garis X sama dengan 2. Kita geser sekarang garisnya. Saya geser dulu. Mau tidak ini garisnya saya geser. Oh, mau. Jadi kurang batak berarti tadi ya. Nah, ini mau. Oke. Oke, saya pilih titik sembarang. Misalnya ini. Titik C. Kita cerminkan terhadap garis ini. Titik ini saya cerminkan terhadap titik ini. Tidak ada garis X sama dengan 2. Nah, titik 5,3 hasil pencerminannya adalah negatif 1,3. Oke, saya ulangi adik-adik. Titik 5,3 kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 jadinya adalah negatif 1,3. Kita geser ke sini misalnya. 4,3 jadinya adalah 0,3. Geser lagi. 3,3 jadinya adalah 1,3. Saya taruh sini misalnya. 1,2 jadinya adalah 3,2. Saya geser jauh. Sini, Pak. Oke, saya geser jauh. Negatif 3,2 hasilnya adalah 7,2. Nah, dari sini kira-kira adik-adik sudah bisa menyimpulkan tidak formulanya. Misalnya titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2.
itu jadinya adalah 7,2. Jawabannya adalah bla 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 bla, koma B. Nah, yang berubah kan yang depan. Jadi A, B, B-nya tetap 2. Nah, negatif 3 jadi 7. Kalau tadi anak-anak sudah mengoret-oret di coret-coretan, nanti ketemu jawabannya adalah 2 kali 2 dikurangi negatif 3. Bisa dibuktikan dengan aljabar dan juga dengan gambar ini. Pakai konsep jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Gitu ya. 2 kali 2 dikurangi negatif 3. Coba lagi yang positif ini ya. Oke, misalnya 5,2 jadinya negatif 1,2. 5 kok jadi negatif 1 dari mana, Pak? 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 5. Sama dengan negatif 1. Gitu. Itu konsepnya itu dari mana kok bisa 2 kali? Pakai jarak, itu tadi jarak cermin ke titik asal sama dengan jarak cermin ke bayangan. Sekarang kita geser yang garisnya, adik-adik. Kita geser yang garisnya. Tidak bisa ya. Pakai titik lain saja. Oke, sekarang kita pakai titik yang ini. Yang ini saya hapus. Ternyata kalau digambar pakai anu tidak bisa dipindah. Aduh. Ini saya hapus. Yang lama saya hapus. Nah, sekarang pakai titik yang ini. Garis X sama dengan 3. Saya ulangi. Garis X sama dengan 3. Titiknya C 5,2. Kira-kira bayangannya di mana? Saya ulangi. Di sini ya. Berapa? 1,2. Kita cek pakai rumus. Kita cek pakai rumus. Titik C ini saya cerminkan terhadap ini. Maka bayangannya adalah 1,2. Jadi formulanya sudah saya beritahu. 2 kali 2. 2 kali 3, bukan 2 ya. 2 kali 3, ini kan X sama dengan 3. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 5, 1. Coba cek lagi. Ini. Oke, sini. 6,3. Bayangannya adalah 0,3. Kalau formulanya bagaimana? Berarti 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0,3. Ya, saya kira demikian untuk materi yang kelima. Sekarang materi yang terakhir. Kedengaran tidak adik-adik? Kedengaran ya? Kedengaran? Ini mic-nya sudah saya matikan semua. Tadi suaranya agak mengganggu. Kalau mau menjawab, tombol mic-nya dipencet. Nanti bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk garis Y sama dengan. Cerminnya adalah Y sama dengan bla 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 bla. Oke, ini saya clear dulu semua ya. Sekarang garis Y sama dengan. Garis sama dengan itu grafiknya adalah horizontal. Nah, ini adalah persamaan garis Y sama dengan 2. Saya sampel titik 1 misalnya 3,5. Seandainya 3,5 ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangannya kira-kira di sebelah sini. Coba kita hitung jaraknya. 1, 2, 3. Jaraknya 3. Otomatis jarak cermin ke bayangan juga 3. 1, 2,
3. Pasti bayangannya di sini adik-adik. Kita cek pakai aplikasi ya. Kita cek pakai aplikasi. Nah, bayangannya di sini. Titik C. Settingannya berubah lagi. 3,5 dicerminkan terhadap garis ini. Y sama dengan 2. Maka bayangannya adalah 3, negatif 1. Kita coba pindah titiknya. Kita coba pindah titiknya. 3,4 bayangannya adalah 3,0. 3,3 bayangannya adalah 3,1. Dari sini kebalikan dari tadi, ternyata yang koordinatnya tetap itu adalah yang depan atau yang absis, berbeda dengan tadi. Jadi yang berubah hanya yang belakang. 3 tetap 3, tetapi 5 menjadi negatif 1. Sekarang kita fokus yang belakang. 5 menjadi negatif 1. Kalau 4 menjadi 0. Kalau berapa ini? Misalnya 3 menjadi 1. Coba satu lagi, saya geser ke sini. 5 jadinya adalah negatif 1. Nah, formulanya bagaimana? Pakai analogi formula yang tadi nanti ketemu. 5 jadinya negatif 1. Tadi bagaimana rumusnya? 2 kali cerminnya dikurangi titik asal. Saya ulangi, 2 kali cerminnya dikurangi asalnya. Oke. Ini cerminnya berapa ini? Y sama dengan 2. Berarti 2 kali cermin. 2 kali 2. 4 dikurangi titik asalnya 5. Berarti 4 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 1. Kita cek titik yang lain. Misalnya di sini. Yang saya balik ya, yang bawah ya. Nah, 2, negatif 2. Bayangannya adalah 2,6. 2-nya tetap, sekarang fokus yang belakang. Negatif 2 jadinya 6. Kalau kita pakai formula tadi berarti 2 kali. Cerminnya berapa tadi? 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi negatif 2. 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, sekarang kita rubah, yang kita geser adalah garisnya. Oke. Kita geser. Apakah sama? Tetap sama. Kita paskan ya. Nah, ini garisnya berubah, persamaannya Y sama dengan 1. Jadi cerminnya Y sama dengan 1. Rumusnya dia mau 2 kali 1, 2 kan? 2 kali 1, 2. 2 dikurangi titik asalnya, negatif 2. 4. Jadi adik-adik kita sudah mempelajari 6 ya. 6 materi. Ada satu lagi yang kelupaan ya. Jadi ya, pencerminan terhadap titik 0,0. Yang terakhir yaitu pencerminan terhadap titik pusat. Titik pusat itu yang di sini yaitu titik 0,0. Titik pusat. Jadi titik 0 ini cerminnya dicerminkan terhadap titik ini. Bukan berupa garis tapi berupa titik. Nah, kira-kira posisinya di mana? Kamu bayangkan saja. Tentunya posisinya kan sebelah sini ya. Ini saya hapus mengganggu. Saya hapus, mengganggu sekali. Oke, saya ulangi lagi. Kita akan mencerminkan titik A dengan cerminnya adalah titik B. Kira-kira bayangannya di sini ya. Kita coba. Titik A kita cerminkan terhadap ini. Nah, bayangannya di sini. Koordinatnya berapa? Negatif 4, negatif 4. Titik asalnya 4,4. Kita geser-geser ya. Kita geser-geser.
TTA. Nah, di sini 4,2 jadinya adalah negatif 4, negatif 2. Kita geser lagi sini misalnya. 4, negatif 4 jadinya berapa? Negatif 4,4. Hindari yang sama, nanti bingung ya. 6, negatif 4, bayangannya adalah negatif 6,4. Nah, dari pola titik-titik itu, kira-kira anak-anak sudah bisa menyimpulkan enggak? Seandainya titik A itu A, B, kira-kira bayangannya di mana? Bayangannya A, B jadinya adalah negatif A, B. Ya, ya demikian anak-anak. Untuk mempersingkat waktu ya, langsung saya simpulkan karena kita pakai Zoom itu agak menguras kuota. Saya takut nanti kuota anak-anak habis. Nanti tolong dicek ya. Dari jam berapa tadi ya? Dari jam 7, yang mulai jam 7 nanti dicek kuotanya habis berapa. Kalau yang free pakai kode info kuota SMS atau bintang 11 bintang pagar. Kalau pakai Telkomsel nanti bisa cari di internet caranya bagaimana melihat kuotanya, penggunaan kuota, atau pakai aplikasi pemakaian kuota juga bisa. Oke, kita simpulkan tadi yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis sama dengan X sama dengan H, X sama dengan Y sama dengan K, dan yang terakhir 0, Oke, saya kira cukup. Kita nanti lanjutkan di classroom saja untuk materi hari ini. Karena saya takut nanti kuota, nanti bisa lanjut di classroom atau WA. Saya cukupkan sekian. Saya lihat dulu ini pesertanya berapa? 26 ya. Alhamdulillah 26. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.